Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saat ini kita bersama-sama kembali untuk membaca di sejarah yang mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin di bab yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pencarian orang-orang kafir Quraisy yang di saat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar dikepung dan dicari oleh orang kafir Quraisy, tujuan untuk dibunuh. Lamma suhat Quraisy until kalaila, ketika orang kafir Quraisy di malam itu sudah meyakini dan terjadi bahasanya walam tajid fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, didapati oleh mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dalam mulia beliau, di rumah mulia beliau, illa ibna amhi aliyan, kecuali hanya dari putra pamannya, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Istadahanaku, mereka semakin marah, semakin murka. Fa'arsalu syubbanahum bisuyuf, sehingga mereka orang kafir Quraisy menggerakkan dan memerintahkan pemuda-pemudanya mencari Nabi Muhammad SAW bisuyuf wal isi, dengan tongkat, dengan semua senjata. Tabhasu anir Rasul SAW, tujuannya untuk apa? Untuk mencari Rasul SAW fi kulli jihah, di setiap sisi manapun, cari sampai ketemu. Wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadullum alaihi mi'atana qatin jaizah. Mereka bahkan memberikan sembara, mengadakan sembara, siapapun yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka atau menunjukkan Nabi Muhammad keberadaannya di mana, maka akan diberikan hadiah 100 onta. Yang mana dalam hal ini benar-benar orang kafir Quraisy sudah ingin untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad wasalu fil ba'si anhu ilal ghar, bahkan sungguh mereka telah memerintahkan untuk menuju goa. Bihaisu law nadara ahaduhum fi la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah, yang mana seandainya salah satu dari mereka itu memandang, melihat di dalam goa itu, pasti akan mendapati yang mana di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardo. Dalam hal ini warahum Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar melihat mereka, yang mana mereka dalam keadaan berkumpul dan mencari di depan goa yang ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, yang mana pada waktu itu terjadi di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar sampai menangis ketakutan, bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy ini melihat kita. Sedangkan mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar bukan takut atas dirinya yang akan dibunuh, tapi khawatir ketika nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dibunuh. Faqala walahur Rasul, maka dari itulah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ayat Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Fa'amallahu absarul musyrikin wa raja'u khaibin, maka Allah Subhanahu wa taala menutup, yaitu membutakan pandangan mereka orang-orang kafir, sehingga tidak bisa mampu melihat Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut. Bahkan disebutkan di dalam Burda Imam Busiri bahasanya di gua tersebut terdapat merpati yang sedang berada di depan gua, kemudian bersama yaitu binatang laba-laba, sebagaimana dalam burdanya yang di Fasul Khomis yang kelima, Donul Hamama Donul Angkabu ta'ala khairil bariyati lam tatsud walam tahimi. Disitulah orang-orang kafir Quraisy semakin ragu,
Kalau seandainya Rasulullah berada dalam gua, maka jelas merpati ini akan pergi, akan merasa terganggu, dan sarang laba-laba ini akan rusak, akan hancur. Dari situlah mereka semakin yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada di dalam gua tersebut. Tentunya pasti dibutakan oleh Allah SWT dari pandangan-pandangan mereka yang dibutakan untuk melihat langsung Nabi Muhammad SAW dalam gua tersebut bersama sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waraja'u khaibin, sehingga mereka pulang dari pencarian, yaitu mencari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tangan hampa yang berartian sia-sia. Dari hal ini terbukti bahwasanya Rasulullah SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dari dijaga secara zahir maupun batin. Tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, atau tidak mungkin Rasulullah SAW mendapatkan dari hal-hal yang sangat-sangat yang membuat direndahkan seperti halnya manusia biasa. Jadi tidak mungkin, karena Rasulullah SAW langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di kisah yang ke-43 ini, sia-sianya orang kafir Quraisy kembali dengan tangan hampa mencari baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu Rasulullah SAW hendak ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutup, membutakan pandangan-pandangan mereka sehingga tidak mampu melihat dan menjumpai Nabi Muhammad SAW di Gua Sur. Mudah-mudahan di video yang ke-43 ini semakin kita untuk terus menambah, menggali dari kisah-kisah sejarah idola kita ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.